Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 327. Oke lah, nggak usah banyak mangning, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam ruang hampa yang telah diciptakan oleh Dan Daceng, segalanya terasa membeku. Dinding-dinding es raksasa terus berputar, memantulkan ribuan bayangan dari Xiaoyan dari berbagai arah. Tekanan jiwa yang tak kasat mata menghantam pikirannya tanpa henti, seolah ribuan jarum telah menusuk kesadaran jiwa dari Xiaoyan. Dan Daceng tertawa puas. Xiaoyan, di dalam ruang ini kekuatan jiwamu tidak akan ada artinya, dan kau tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Namun alih-alih panik, Xiaoyan justru tersenyum tipis. Perlahan dia mengeluarkan sebuah tablet giok berwarna biru dari dalam cincin penyimpanannya. Di permukaan dari tablet itu terukir bunga teratai yang begitu indah hingga tampak hidup. Tablet teratai giok berwarna biru ini adalah hadiah terakhir dari gurunya, yaitu Kaisar Xiaoyao. Hal ini membuat Xiaoyan bergumam dengan pelan. "Guru, kau pernah berkata, segel dari tablet ini hanya akan terbuka setelah aku mencapai bintang 8 Dodi. Dan sudah waktunya aku melihat apa yang telah kau tinggalkan untukku." Tanpa ragu, Xiaoyan pun mengalirkan kekuatan jiwa ke dalam tablet giok teratai. Namun di saat yang sama, serangan jiwa dari Dan Daceng datang dari berbagai arah. Tekanan itu semakin kuat, seolah ingin menghancurkan jiwa dari Xiaoyan. Belum dia sempat membuka warisan tersebut, Dan Daceng berteriak, "Teknik jiwa, ruang hampa, kehancuran kehampaan." Ruang es ini pun bergetar dengan sangat hebat. Retakan-retakan jiwa mulai menyebar ke arah dari seorang Xiaoyan. Tetapi tiba-tiba tablet giok teratai biru memancarkan cahaya lembut. Kelopak-kelopak teratai biru bermekaran di sekeliling tubuh dari Xiaoyan. Sebuah perisai transparan pun terbentuk, menahan seluruh serangan jiwa dari Dan Daceng. Mata Xiaoyan membelalak. Dia merasakan kehangatan yang begitu akrab, seolah gurunya, yaitu Kaisar Xiaoyao, masih berdiri di sampingnya. Hal ini membuat Xiaoyan berkata lirih, "Guru, bahkan setelah kepergianmu, kau masih melindungiku. Terima kasih banyak." Dengan perlindungan itu, Xiaoyan pun segera memasuki ruang di dalam tablet giok. Seketika dia tiba di sebuah dunia yang benar-benar berbeda. Langit berwarna biru cerah. Di bawahnya terbentang lautan emas tanpa batas, tenang seperti cermin. Di tengah ruang itu melayang 3 bola cahaya berwarna merah, ungu, dan juga putih. Masing-masing memancarkan aura yang luar biasa. Xiaoyan berkata kagum, itu adalah perwujudan dari api surgawi, segel roh, dan juga roh hantu. Guru benar-benar meninggalkan 3 keajaiban dunia untuk diriku. Tatapan mata Xiaoyan langsung tertuju pada bola cahaya berwarna putih. Itu adalah roh hantu, harta yang selama ini paling dia butuhkan untuk bisa meningkatkan kekuatan jiwanya. Tanpa ragu Xiaoyan mengulurkan tangannya. Namun saat menyentuh bola berwarna putih itu, tubuh Xiaoyan bergetar. Rasa dingin yang menusuk tulang menyelimuti seluruh kesadarannya. Tangannya tak bisa lagi ditarik, seolah roh hantu ini justru memilih menggenggam erat tangan dari Xiaoyan. Sesaat kemudian dunia di sekitar Xiaoyan pun berubah. Kini dia berdiri di tepi lautan emas yang sangat luas. Riak-riak kecil mulai bermunculan. Lalu seekor ikan kecil berwarna-warni melompat keluar dari permukaan air. Makhluk mungil itu berenang, mengintari tubuh Xiaoyan dengan sangat riang, kemudian berhenti tepat di hadapannya. Mata dari ikan tersebut terlihat sangat bening, yang kemudian berkedip penuh dengan rasa ingin tahu. Ikan kecil ini benar-benar polos, dan kemudian dia bertanya, "Apakah kau adalah tuan baruku? Kaisar Xiaoyao telah memintaku untuk menunggu seseorang. Apakah orang itu adalah dirimu?" Xiaoyan sempat terdiam. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa roh hantu legendaris yang memiliki wujud seekor ikan kecil berwarna-warni begitu menggemaskan. Dia tersenyum hangat, lalu Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian menjawabnya, "Iya, mulai hari ini aku adalah tuanmu yang baru." Mendengarkan jawaban seperti itu, ikan kecil warna-warni itu berputar dengan sangat gembira. Suara tawanya terdengar seperti anak kecil. Ikan ini berkata dengan ceria, "Hehehe, akhirnya aku punya tuan yang baru." Tanpa diduga, ikan kecil warna-warni itu kemudian melompat dan mencium dahi Xiaoyan.
dalam sekejap saja gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa memasuki tubuh Xiaoyan. Kesadaran jiwanya sampai bergetar hebat. Namun itu bukan rasa sakit, melainkan kekuatan yang sangat luar biasa dari kekuatan jiwa yang terus meningkat. Tiba-tiba saja penglihatan dari Xiaoyan pun berubah. Xiaoyan bisa melihat seluruh medan pertempuran dari langit. Dia melihat dirinya masih berdiri diam di dalam ruang hampa. Dia melihat Suetu masih bertarung melawan iblis merah. Namun sesuatu yang lain membuat wajah Xiaoyan berubah. Di langit melayang sosok berwarna merah yang memancarkan tekanan luar biasa. Xiaoyan pun berseru kaget, itu adalah Raja Iblis. Balai Pil benar-benar berhasil menciptakan Raja Iblis. Belum sempat Xiaoyan mencerna keadaan, Raja Iblis perlahan mengangkat kepalanya. Kilatan petir mulai berkumpul di kedua tanduknya. Dalam sekejap saja sambaran petir raksasa melesat ke arah Zhen Zongfan dan juga Tuan Guiyin. Degar! Ledakan petir mengguncang langit. Kedua ahli bintang 8 itu terpaksa mundur sambil menahan rasa sakit. Tubuh mereka pun dipenuhi dengan aliran listrik. Gerakan mereka melambat saat asap petir menghilang. Keduanya langsung mengangkat kepala, namun wajah mereka berubah drastis. Zhen Zongfan berteriak, "Sial!" Makhluk itu menghilang. Tuan Guiyin segera menoleh ke berbagai arah. Tatapan matanya penuh dengan kewaspadaan dan dia berkata pelan, "Makhluk ini bukan hanya kuat, tetapi kecepatannya juga telah melampaui kita semuanya." Di tengah langit yang kembali sunyi, tak seorang pun mengetahui kemana Raja Iblis itu menghilang. Namun semua orang bisa merasakan hal yang sama. Ancaman sesungguhnya baru saja dimulai. Dan sementara Xiaoyan masih menjalani perubahan besar pada kekuatan jiwanya, nasib dari seluruh medan pertempuran kini bergantung pada siapa yang lebih dulu menyelesaikan langkah berikutnya. Di tengah ruang hampa yang telah membekukan jiwa itu, Xiaoyan masih berdiri dengan tenang, sementara di luar sana pertempuran telah berubah menjadi mimpi buruk. Raja Iblis yang diciptakan Balai Pil menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui dugaan semua orang. Dalam sekejap saja bayangan merah dari Raja Iblis itu menghilang dari pandangan. Lalu detik berikutnya, degar! Sebuah pukulan menghantam punggung Zhen Zongfan. Kaisar ras manusia itu pun langsung terpental seperti layang-layang putus. Cairan merah juga menyembur dari dalam mulutnya. Zhen Zongfan mengerang. Kecepatannya benar-benar tak bisa kutandingi. Tuan Guiyin yang berada tak jauh dari sana pun langsung menyadari bahwa pertarungan ini telah memasuki tingkat yang sangat berbahaya. Wilayah petir dari Raja Iblis telah memperlambat seluruh gerakannya. Namun, tak ada waktu untuk bisa menghindar. Bayangan merah itu kembali muncul dan kali ini tepat di belakang dari Tuan Guiyin. Hal ini membuat Tuan Guiyin menggertakkan giginya. Dia mengumpulkan hampir seluruh kekuatannya pada satu pukulan. Tuan Guiyin berteriak, "Kalau begitu, terimalah tinjuku!" Sebuah tinju raksasa dari Tuan Guiyin meluncur dengan kekuatan penuh, tetapi Raja Iblis bahkan tidak terlihat melakukan pergerakan. Hanya terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga. Degar! Sebuah bekas kepalan tinju muncul di dada dari Tuan Guiyin. Tubuhnya pun langsung terpental. Cairan merah langsung menyembur dari dalam mulutnya. Bahkan bayi berwarna merah di belakang punggung dari Tuan Guiyin juga ikut menjerit kesakitan. Untuk pertama kalinya dua ahli berkekuatan bintang 8 Dodi dikalahkan hanya dalam satu serangan dari sang Raja Iblis. Di dalam ruang kesadarannya sendiri, Xiaoyan menyaksikan semua ini. Wajahnya langsung berubah pucat dan kemudian Xiaoyan berkata pelan, "Mustahil. Bahkan Zhen Zongfan dan juga Guiyin bukan tandingan dari Raja Iblis. Kalau hal ini terus berlanjut, maka klan Xiaoku akan benar-benar musnah." Pemandangan itu pun perlahan menghilang. Di hadapannya, ikan kecil warna-warni kembali berenang dengan sangat riang. Makhluk mungil ini menatap Xiaoyan sambil tersenyum dan kemudian Xiaoyan bertanya, "Wahai ikan kecil, siapa sebenarnya dirimu?" Ikan kecil warna-warni itu pun menjawab dengan suara lembut, "Aku adalah roh iblis kekuatan ilahi. Dan aku adalah salah satu dari roh hantu." Mata Xiaoyan langsung membelalak. Nama itu hanya pernah dia dengar dalam sebuah legenda. Roh hantu yang berada di peringkat paling bawah, namun justru yang paling istimewa
Karena hanya roh hantu ini yang mampu mengintip masa depan, Souyen akhirnya memahami semuanya. Adegan yang baru saja dia lihat bukan ilusi, melainkan masa depan yang akan segera terjadi. Souyen kemudian bergumam, "Aku masih punya waktu. Aku harus bisa mengubah masa depan itu." Tanpa ragu lagi, Souyen mulai menyerap roh hantu yang merupakan roh iblis kekuatan ilahi ini. Ikan kecil warna-warni itu kemudian berubah menjadi cahaya cemerlang, kemudian menyatu ke dalam dahi dari Souyen dalam sekejap saja. Teknik roh darah milik Souyen pun langsung bekerja. Gelombang kekuatan jiwa telah memenuhi tubuhnya. Energi asal kaisar terus meningkat. Fondasi dari kekuatan bintang 8 Dodi tahap menengah yang baru saja dia capai menjadi semakin kokoh. Namun hadiah terbesar belum berhenti sampai di sana. Gelombang informasi memenuhi pikiran dari Souyen. Hal ini membuatnya terdiam dan kemudian Souyen berseru penuh kegembiraan. Teknik pertempuran jiwa. Roh hantu ini bahkan membawa tekniknya sendiri. Teknik itu bernama Mata Kekuatan Ilahi. Sebuah teknik yang mampu mengintip rahasia dari masa depan. Meski hanya bisa digunakan dalam keadaan tertentu, tapi kemampuannya sudah cukup untuk bisa mengubah jalannya pertempuran ini. Souyen menarik napas panjang. Tatapan matanya penuh rasa syukur, yang kemudian dia berkata dengan pelan, "Guru, kau benar-benar meninggalkan harta yang tak ternilai untuk diriku." Bersamaan dengan penyatuan roh hantu yang bernama roh iblis kekuatan ilahi, kali ini kekuatan jiwa Souyen akhirnya menembus sebuah batas. Energi jiwa yang selama ini tertahan melesat bagaikan air banjir yang menghancurkan bendungan besar. Seluruh ruang bergetar. Aura dari kekuatan jiwa Souyen yang sebelumnya tak terlihat kini langsung berubah menjadi gelombang nyata yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Souyen perlahan membuka kedua matanya. Sorot mata itu menjadi jauh lebih tajam. Souyen berkata dengan mantap, "Akhirnya kekuatan jiwaku telah mencapai tahap Si, tingkat awal." Di luar dari ruang kehampaan ini dan Dacheng masih terus melakukan penyerangan, dia sama sekali tidak menyadari bahwa kekuatan jiwa dari Souyen telah berubah. Saat pelindung teratai biru menghilang dan Dacheng langsung tersenyum kejam, dan kemudian dia berkata, "Akhirnya perlindunganmu lenyap, sekarang musnahlah." Namun Souyen hanya tersenyum tipis. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Dia perlahan mengangkat telapak tangan dan kemudian Souyen berkata dengan tenang, "Sekarang adalah giliranku. Teknik pertarungan jiwa, roda penggiling jiwa." Dua batu penggiling raksasa berwarna hitam putih kembali muncul, namun kali ini aura yang dipancarkan berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Langit dan bumi seolah ikut bergoyang. Belum berhenti sampai di situ, Souyen kembali mengangkat telapak tangannya. Teknik jiwa, langit yang dingin. Dalam sekejap saja seluruh ruang hampa milik dan Dacheng ini langsung mengalami sebuah keretakan. Hal itu menyebar seperti jaring yang sangat cepat. Lalu krak! Ruang hampa dari kekuatan jiwa dan Dacheng hancur berkeping-keping. Dan Dacheng pun membelalakkan matanya. Dan kemudian tubuhnya terseret ke dalam dunia baru. Justru dirinya saat ini yang telah terjebak. Langit berubah menjadi warna hitam pekat. Tanah merah membentang tanpa ujung, kabut putih telah memenuhi segalanya. Dan Dacheng menelan ludahnya sendiri dan berkata dengan suara gemetar, "Tidak, bagaimana mungkin ruang hampaku dihancurkan? Dan kau, apakah sebenarnya kau sudah mencapai tahap Si dari kekuatan jiwamu?" Di balik kabut, suara dari Souyen terdengar tenang, namun penuh keyakinan, dan berkata sambil tersenyum, "Pemimpin Balai Bir, aku memang baru saja menerobos ke tahap Si. Jadi kali ini, aku tidak perlu lagi melarikan diri dari kekuatan jiwamu." Untuk pertama kali semenjak pertarungan dimulai, posisi dari pemburu dan pemangsa telah benar-benar berbalik. Kini dan Dacheng yang berdiri sendirian di dalam dunia dari kekuatan jiwa milik Souyen. Langit di atas Balai Bir berubah menjadi lautan petir. Raja Iblis masih melayang tanpa ekspresi. Kedua tanduknya memancarkan kilatan listrik yang telah memenuhi angkasa. Aura mengerikan dipancarkan dari dalamnya membuat seluruh ahli bintang 8 Dodi merasakan ancaman kematian. Tapi di sisi lain dan Dacheng telah kehilangan seluruh kemampuannya untuk bertarung. Di dalam dunia jiwa yang diciptakan oleh Souyen, keadaannya benar-benar berbalik. Karena sekarang roda penggiling jiwa terus berputar tanpa henti. Dua batu penggiling berwarna hitam dan putih itu menghancurkan
pertahanan kekuatan jiwa dan Daceng sedikit demi sedikit. Sementara itu, langit yang dingin telah menusuk kesadarannya seperti ribuan jarum es, dan Daceng menggertakkan giginya. Namun semakin dia bertahan, semakin jelas perbedaan kekuatan mereka. Kekuatan jiwa dari seorang Soyen yang baru saja mencapai tahap Si ternyata jauh lebih murni, lebih padat, dan juga lebih kuat. Dan Daceng hanya bisa meraung, "Tidak! Ini tidak mungkin. Aku sudah berada di tahap Si lebih dulu daripada dirimu. Bagaimana mungkin aku bisa kalah?" Soyen hanya menatap lawannya dengan tenang, dan tatapan mata itu tidak lagi dipenuhi dengan amarah. Hanya ada ketegasan. Dia tahu pertarungan ini harus segera diselesaikan, karena masih ada Raja Iblis yang menunggu di luar sana. Perlahan Soyen mengangkat tangan kirinya, pedang berat kuno api surgawi di tangan kanannya kini telah langsung muncul dan berubah menjadi titik-titik cahaya lalu menghilang. Sebagai gantinya cahaya dingin muncul dari dahi Soyen. Cahaya itu mengalir menuju telapak tangan kirinya itu. Sedikit demi sedikit cahaya ini membentuk sebuah busur panah transparan. Itu adalah busur suci yang kini tampilannya jauh berbeda. Terdapat 6 permata berwarna menghiasi permukaan dari busur panah itu, masing-masing memancarkan cahaya yang juga berbeda. 6 roh hantu kini telah menyatu dengan Soyen, dan ke-6 kekuatan dari roh hantu itu saling melengkapi satu sama lain, membuat busur panah suci memancarkan tekanan yang bahkan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Soyen menarik nafas perlahan, lalu dia mengangkat busur panah kristal tersebut. Soyen berkata dengan pelan, "Teknik pertempuran tingkat Sain, panah teratai surgawi suci." 6 permata yang berada di busur panah suci bersinar bersamaan. Api surgawi kemudian mengalir menuju ujung jari dari Soyen. Seekor naga api kecil berwarna ungu kemerahan pun muncul, melingkar membentuk anak panah yang dipenuhi dengan kobaran api surgawi. Soyen menarik tali dari busur panah itu hingga kekuatan penuh. Tatapan matanya terkunci pada Dan Daceng. Tidak ada lagi keraguan. Soyen berkata dengan lirih, "Di dalam medan peperangan selalu ada yang hidup dan juga ada yang gugur. Kau telah memilih jalanmu sendiri." Jari dari Soyen pun dilepaskan. Swing! Panah api surgawi melesat secepat kilat, dan Daceng yang telah kehilangan kesadarannya sama sekali tak mampu menghindar. Panah naga berwarna merah keunguan itu pun mengakhiri segalanya. Namun, tepat sebelum mengenai sasaran, sosok merah tiba-tiba saja muncul. Dar! Itu adalah iblis darah. Tanpa ragu, dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan panah teratai surgawi suci milik Soyen. Ledakan besar memenuhi langit. Ruang jiwa milik Soyen langsung hancur. Dalam sekejap kesadaran dari Soyen kembali ke dalam dunia nyata. Ketika asap menghilang dan Daceng sudah tidak berada di tempatnya, Soyen segera menoleh di kejauhan. Dan dia di sana melihat leluhur Balai Pil yang berdiri dengan tenang dengan satu tangan. Dia mengangkat tubuh Dan Daceng yang sudah tidak sadarkan diri. Wajah Dan Daceng sangat pucat. Api penciptaan 6 Ki miliknya juga telah padam. Seluruh kekuatan hidupnya hampir habis dan dia bukan ancaman lagi. Namun tatapan mata Soyen justru berhenti pada iblis darah. Makhluk itu perlahan roboh. Dada dan juga perutnya berlubang besar akibat panah teratai surgawi suci milik Soyen. Aura kehidupannya juga menghilang sedikit demi sedikit saat tubuhnya kembali ke wujud semula. Jantung Soyen seakan berhenti berdetak. Wajah itu sangat dikenalnya. Soyen berbisik dengan suara bergetar, "Tidak, iblis darah ini sebenarnya adalah orang dari klan Xiao." Meski tidak terlalu dekat, tapi Soyen masih mengingat wajah itu. Salah seorang anggota dari klan Xiao yang pernah berjuang bersamanya. Kini tubuhnya telah diubah menjadi boneka iblis. Jiwanya disiksa selama bertahun-tahun dan pada akhirnya justru gugur di tangan dari Soyen sendiri. Air mata perlahan memenuhi mata dari Soyen. Dia menggertakkan giginya dengan hati-hati lalu menyimpan jasad dari anggota klan Xiao-nya itu ke dalam cincin penyimpanan. Soyen berkata dengan lirih, "Maafkan aku terlambat menyelamatkanmu, tapi aku bersumpah seluruh penderitaanmu akan kubalaskan." Tatapan mata Soyen perlahan berubah, tak ada lagi belas kasihan. Yang tersisa hanyalah amarah membara. Dia menatap lurus ke arah leluhur Balai Pil.
namun belum sempat bergerak. Leluhur Balai Bil kini telah berkata, yang menggema di seluruh medan pertempuran ini, hari ini tidak ada seorang pun dari kalian yang akan bisa keluar hidup-hidup. Manusia, ras iblis, ras Yao, dan bahkan aliansi bayangan, kalian semuanya akan mati. Raja Iblis, lenyapkan mereka. Begitu perintah ini diucapkan, Raja Iblis pun langsung bergerak. Kedua tanduknya kembali memancarkan kilatan petir, dan hal ini telah memenuhi langit. Namun kali ini Soyen telah mengetahui apa yang akan terjadi, karena semua itu sudah dia lihat melalui mata kekuatan ilahi. Dengan suara lantang dia berteriak, "Kaisar ras manusia, Tuan Guiyin, mundur sekarang juga. Jangan dekati wilayah petir dari sang Raja Iblis." Zhen Zongfan dan juga Tuan Guiyin sama-sama terkejut. Tanpa bertanya apapun, mereka segera mundur. Namun, ledakan petir tetap terjadi. Pung! Wilayah petir raksasa menyelimuti langit. Arus dari kekuatan listrik telah memenuhi tubuh mereka. Gerakan dari keduanya pun langsung melambat, persis seperti apa yang dilihat oleh Soyen di dalam penglihatannya. Jantung dari Soyen berdegup semakin kencang. Tidak boleh ada kesalahan. Karena langkah berikutnya sudah dia ketahui, matanya langsung mencari posisi dari sang Raja Iblis. Detik berikutnya sosok berwarna merah itu benar-benar menghilang. Soyen berteriak sekuat tenaga, "Kaisar ras manusia, di belakangmu!" Zhen Zongfan pun langsung berbalik dan benar saja, Raja Iblis telah tepat berada di hadapannya. Tinju mengerikan itu meluncur tanpa ampun. Untungnya kali ini Zhen Zongfan telah bersiap. Dia segera mengayunkan pedang putihnya, perisai energi berwarna biru keputihan langsung muncul di depan tubuhnya. Dar! Benturan dahsyat itu mengguncang langit. Serangan Raja Iblis berhasil ditahan untuk sesaat, dan dalam sekejap saja seluruh medan pertempuran ini kembali menahan napas, karena mereka sadar pertarungan melawan Raja Iblis baru saja memasuki babak yang paling mematikan. Langit di atas Balai Bil telah dipenuhi dengan kekuatan petir menggelegar. Raja Iblis kembali menghilang dari pandangan, bergerak dengan sangat cepat, hingga para ahli bintang 8 Dodi kesulitan untuk menangkap jejaknya. Melihat itu, Soyen langsung berteriak, "Hei Tuan Monster, awas di belakangmu!" Soyen bahkan tidak sempat memikirkan bagaimana harus memanggil Tuan Guiyin. Wujud dari pria ini menyerupai monster, membuat kata-kata itu keluar begitu saja secara spontan dari Soyen. Tuan Guiyin menatap Soyen dengan tatapan mata tajam dan dia berkata, "Apa kau bilang? Memanggilku Tuan Monster? Kau benar-benar berani ya bocah?" Namun sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, nalurinya langsung memperingatkan adanya bahaya. Tanpa ragu Tuan Guiyin berbalik dan dia mengangkat kedua telapak tangannya sambil berkata, "Panji 30.000 jiwa." Dalam sekejap saja sebuah panji berwarna hitam raksasa muncul di tangannya. Puluhan ribu jiwa meraung keluar memenuhi langit. Dengan suara jeritan yang menggetarkan hati, jiwa-jiwa di dalam panji itu membentuk sebuah dinding pertahanan raksasa tepat di depan dari Tuan Guiyin, dan benar saja bayangan merah dari sang Raja Iblis muncul tepat di hadapannya. Degiar! Satu pukulan sederhana menghantam dinding pertahanan jiwa itu. Dalam sekejap saja puluhan ribu roh-roh ini pun langsung tercerai-berai. Jeritan mereka telah memenuhi langit sebelum akhirnya menghilang menjadi debu. Tuan Guiyin pun pucat. Dia mengumpat dengan pelan, "Sial, satu pukulan saja hampir 10.000 jiwa lenyap." Panji jiwa itu adalah harta yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Namun di hadapan sang Raja Iblis semuanya hancur begitu saja. Barulah pada saat ini Tuan Guiyin benar-benar menyadari betapa mengerikannya sang Raja Iblis. Makhluk itu memiliki tubuh yang ditempa menggunakan esensi dari darah naga. Kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang sulit dibayangkan. Bahkan kecepatannya nyaris mustahil untuk diikuti. Legenda mengatakan naga adalah makhluk yang paling misterius di dalam benua Dodi. Hampir tak seorang pun pernah melihat mereka. Namun hanya setetes esensi darah naga sudah cukup untuk melahirkan monster seperti Raja Iblis. Di kejauhan Soyen hanya bisa mengepalkan tinjunya. Dia sadar jika Zhen Zongfan dan juga Tuan Guiyin kalah, maka tidak ada lagi seorang yang mampu menghentikan sang Raja Iblis. Dan saat itulah Zhen Zongfan segera melayang mendekati Tuan Guiyin. Wajahnya serius dan berkata, "Saudara Guiyin, kita harus bekerja sama. Kalau bertarung sendiri-sendiri, maka kita tidak akan bisa bertahan."
Tuan Guiyin menganggukkan kepalanya pelan. Ekspresi wajahnya berubah muram dan diam jawabnya, "Aku sudah memperhitungkannya. Bahkan jika kita bergabung, peluang kita untuk menang mungkin hanya 30% saja." Zheng Zhongfan tersenyum sambil menimpali, 30% tidak apa-apa. Masih lebih baik daripada menyerah. Kita tidak perlu mengalahkan sekarang, cukup tahan dia. Cari kelemahannya dan itulah satu-satunya kesempatan yang akan kita miliki. Tuan Guiyin menarik nafas panjang, dia tahu tidak ada pilihan lain. Saat itu juga Raja Iblis kembali melesat. Namun Zheng Zhongfan telah bersiap, dia mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa butiran kristal putih ke udara sambil berteriak, "Mutiara es mistik dingin yang ekstrim." Butiran es itu meledak. Begitu menyentuh tubuh dari sang Raja Iblis, krak! Embun beku langsung menyelimuti seluruh tubuh dari sang raja itu. Untuk sesaat gerakannya benar-benar berhenti di udara. Tuan Guiyin memanfaatkan kesempatan ini untuk segera mundur. Namun Zheng Zhongfan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayang sekali, mutiara berharga seperti ini harus kugunakan di tempat ini." Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, retakan mulai muncul pada lapisan es. Krak, krak, krak. Beberapa detik kemudian seluruh es itu akhirnya diar hancur berkeping-keping. Raja Iblis kembali berdiri, tatapan matanya tetap dingin, seolah serangan tadi sama sekali tidak berarti. Tuan Guiyin menarik nafas panjang sambil mengatakan, "Baiklah, kita lakukan sampai mana batas kemampuan kita. Kalau kita tetap tidak bisa mengalahkannya, setidaknya sudah berusaha." Zheng Zhongfan menggenggam erat pedang putihnya. Sementara tubuh dari Tuan Guiyin kali ini telah berubah menjadi sangat besar, dipenuhi dengan aura menakutkan. Satu menggunakan pedang, satu mengandalkan kekuatan fisik. Dua ahli bintang 8 Dodi itu saling berpandangan sejenak, lalu bersama-sama mereka melesat menuju ke arah dari sang Raja Iblis. Pertarungan penentu di dalam benua Dodi akhirnya benar-benar dimulai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah gabungan kekuatan dari Zheng Zhongfan dan juga Tuan Guiyin akan mampu mengalahkan sang Raja Iblis yang luar biasa ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.